Dengan Dragon Ball Daima menghadirkan kembali elemen paling ikonik dari GT, Goku jadi anak kecil lagi, pertanyaan besar pun muncul. Apakah Super Saiyan 4 akhirnya bakal jadi canon? GT mungkin penuh kontroversi, dari alur awal yang membosankan sampai statusnya yang nggak masuk timeline utama. Tapi satu hal yang nggak bisa disangkal, Super Saiyan 4 Goku itu keren banget. Bentuk ini jadi alasan GT tetap relevan sampai sekarang, bahkan dengan segala kekurangannya. Daima udah kasih kejutan dengan munculnya Super Saiyan 3 Vegeta. Bukti kalau mereka nggak ragu kasih momen-momen hype buat para fans. Tapi justru ini yang bikin khawatir. Kalau Super Saiyan 3 Vegeta dijadikan sorotan, apa itu berarti mereka bakal lewatin Super Saiyan 4? Bentuk ini terlalu populer untuk dihapus begitu aja. Tapi harapan buat lihat Super Saiyan 4 jadi canon di Daima mungkin udah pupus gara-gara kejutan besar terbaru dari Pangeran Saiyan. Dragon Ball GT butuh waktu lama buat bener-bener ngejar level kekuatan di Busaga. Baru di episode 29, kejatuhan para Saiyan, Goku akhirnya harus serius. Dalam situasi terjepit, keluarga dan teman-temannya dikuasai oleh Tafels. Goku nggak punya pilihan selain pakai Super Saiyan 3. Tapi masalahnya, tubuh kecilnya nggak kuat. Transformasi itu cuma bertahan 2 menit sebelum dia kehabisan tenaga. Seperti yang dijelaskan Kaitua, satu-satunya cara Goku bisa mempertahankan Super Saiyan 3 adalah kalau dia punya ekor. Akhirnya, dengan cara yang paling brutal, ekor Goku tumbuh lagi. Ini yang bikin dia bisa bertahan lebih lama di Super Saiyan 3 dan membuka jalan buat bentuk terkuatnya di GT, Super Saiyan 4. Tapi ada aturan penting. Sebelum jadi Super Saiyan 4, seorang Saiyan harus berubah dulu jadi kera besar dan mengendalikan kekuatannya. Nggak ada Super Saiyan 4 tanpa ekor. Bahkan Vegeta yang dipaksa Bulma pakai Blood Wave Cannon tetap harus numbuhin ekor dulu. Satu-satunya pengecualian cuma di Super Dragon Ball Heroes lewat Sengoku dan Vegeta. Tapi itu nggak bisa dijadiin patokan. Nah, Dragon Ball Daima justru ngejalanin Super Saiyan 3 tanpa ekor. Setelah berubah jadi anak-anak, Goku dan Vegeta diprediksi bakal lemah. Mirip kayak Goku kecil di GT yang nggak bisa tahan Super Saiyan 3. Tapi Daima nunjukin sebaliknya. Vegeta bisa aktifin Super Saiyan 3 dengan santai dan bertahan cukup lama. Sekitar 3 menit episode tanpa tanda-tanda kehilangan energi. Memang, durasi dalam anime nggak selalu akurat sama waktu di semesta. Lihat aja pertarungan Goku versus Frieza, tapi tetap menarik buat dibandingin. Dengan pacing lebih cepat dari GT, Vegeta di Daima justru bisa tahan Super Saiyan 3 lebih lama. Apa ini sinyal kalau aturan Super Saiyan 4 tanpa ekor bisa diubah juga? Dari cara Vegeta dengan santai mengaktifkan Super Saiyan 3 di Dragon Ball Daima tanpa ekor, udah jelas kalau ekor nggak sepenting di Dragon Ball GT. Kalau Super Saiyan 3 aja bisa dipakai tanpa ekor, berarti nggak ada alasan Saiyan harus tumbuhin ekor lagi seperti Goku di GT. Dan kalau begitu, peluang Super Saiyan 4 muncul di Daima jadi makin tipis. Setidaknya, bukan dalam bentuk yang sama kayak di GT. Jadi, udah hampir pasti mini Goku dan Vegeta nggak bakal berubah jadi Super Saiyan 4 versi GT di anime terbaru ini. Tapi bukan berarti Super Saiyan 4 nggak mungkin muncul sama sekali. Bisa aja Daima memperkenalkan versi baru Super Saiyan 4 dengan aturan transformasi yang beda total. Nggak lagi soal Ozaru atau ekor, tapi pakai mekanisme unik yang fresh. Ini bukan hal aneh buat Toriyama. Dia sering banget ngambil konsep non-canon lama dan bikin ulang dengan cara yang lebih masuk akal buat alur cerita barunya. Buktinya, di episode 15 kemarin, fans nemuin karakter yang desainnya mirip banget sama Majin Ozoto, penjahat non-canon dari game lama Dragon Ball. Tapi bahkan Ozoto di Daima bukanlah versi persisnya, lebih kayak desain ulang. Jadi, kalau Super Saiyan 4 beneran masuk ke alur cerita kanonik, pasti bakal ada perubahan besar dari versi GT. Bisa jadi Toriyama bakal kasih sentuhan khasnya sendiri, apalagi mengingat desain Super Saiyan 4 asli dulu dibuat oleh Katsuyoshi Nakatsuru, bukan Toriyama langsung. Kalau itu kejadian, siap-siap lihat Super Saiyan 4 yang beda dari yang kita kenal. Selain fakta kalau Super Saiyan 3 nggak butuh ekor di Dragon Ball Daima, ada alasan lain kenapa Goku dan Vegeta nggak bakal ngejar Super Saiyan 4 dengan cara yang sama kayak di Dragon Ball GT. Ingat nggak?
Dulu Vegeta bikin bulan palsu buat berubah jadi Ozaru di Saiyan Saga. Nah, zaman itu udah lewat. Sekarang mereka lebih suka bertarung dengan pikiran jernih, nunjukin skill dan pengalaman daripada jadi monster buas yang ngamuk tanpa kontrol. Bayangin aja, kalau mereka berubah jadi Ozaru, gimana mau jaga orang-orang yang gak bersalah? Mana serunya menang kalau nggak sadar pas bertarung? Itu bertentangan banget sama prinsip mereka sekarang. Di Dragon Ball Super, bangsa Saiyan terus berkembang, bahkan sampai ke level dewa, tanpa perlu ekor sama sekali. Goku di GT memang harus nerima identitasnya sebagai Saiyan dengan tumbuhin ekor lagi. Tapi buat Super, hal itu nggak relevan. Mereka udah jauh lebih kuat tanpa ekor dan gak ada alasan buat balik ke sana. Jadi, kalau masih ada momen buat Goku dan Vegeta punya ekor lagi sebelum beneran jadi dewa, itu harusnya di Daima. Tapi nyatanya, kapal itu udah berlayar. Vegeta aja bisa Super Saiyan 3 tanpa masalah. Ekor Saiyan udah jadi sejarah. Dan jujur aja, Toriyama sendiri pernah bilang dia males gambar ekor. Jadi mungkin itu juga alasan mereka nggak pakai lagi. Yang jelas, bagi Goku dan Vegeta sekarang, ekor udah nggak ada hubungannya sama sekali. Super Saiyan 4 itu mungkin bukan bagian dari cerita utama, tapi nggak berarti bentuk ini nggak penting buat waralaba Dragon Ball. Suka atau enggak, Super Saiyan 4 udah jadi ikon yang terus muncul di berbagai media, mulai dari video game sampai manga spin-off. Bahkan, di Xenoverse dan Super Dragon Ball Heroes, kita lihat gimana mereka berusaha ngegabungin Super Saiyan 4 dengan kekuatan Super Saiyan God, biar fans dari kedua era, GT dan Super tetap puas. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak Super Saiyan 4 akhirnya jadi canon? Jawabannya masih abu-abu. Tapi satu hal yang pasti, kalaupun itu terjadi, bentuknya bakal jauh berbeda dari versi GT. Dragon Ball Super udah ngebawa Goku dan Vegeta ke level baru dengan konsep kekuatan dewa dan malaikat. Mereka udah melampaui batasan fisik Saiyan biasa, dan ekor yang dulu dianggap penting buat transformasi udah nggak ada relevansinya lagi. Jadi kalau Super Saiyan 4 mau dimasukin ke timeline utama, kemungkinan besar bentuk ini bakal muncul lewat karakter lain, bukan Goku atau Vegeta. Kandidatnya Broly atau para Saiyan dari Universe 6. Tapi kalau kita ngomongin Daima, kemungkinan Super Saiyan 4 muncul di sana hampir nol. Super Saiyan 3 Vegeta aja udah nunjukin kalau ekor nggak diperlukan lagi. Dan fakta bahwa Daima cuma punya 4 episode tersisa bikin makin kecil peluangnya. Kalau tiba-tiba mereka memaksakan Super Saiyan 4 masuk ke dalam cerita, itu bakal terasa janggal dan nggak masuk akal secara naratif. Tapi bagaimana dengan Super? Nah, itu cerita lain. Manga Dragon Ball Super bakal lanjut lagi Februari ini. Dan kita tahu Toyotaro, mangaka Super, adalah fans berat seri GT. Bisa jadi dia bakal menemukan cara untuk memasukkan Super Saiyan 4 ke timeline utama, tapi dengan pendekatan yang lebih modern dan sesuai dengan lore Super. Kalau itu beneran terjadi, kita bisa yakin Super Saiyan 4 baru ini nggak bakal sama kayak di GT, baik dari cara mencapainya maupun bagaimana kekuatannya bekerja. Jadi buat kamu yang masih berharap Super Saiyan 4 masuk ke cerita utama, jangan terlalu berharap pada Daima. Tapi kalau Super, masih ada kemungkinan. Lagi pula, Dragon Ball udah berkali-kali mengadaptasi elemen-elemen dari cerita non-canon dan menjadikannya bagian resmi dari semesta ini. Kalau Super Saiyan 4 beneran kembali, pasti bakal ada twist besar yang bikin transformasi ini lebih relevan buat era baru Dragon Ball.